Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayyuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul 'azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, sehingga insya Allah beberapa minggu ke depan kita kembali Allah pertemukan dengan bulan yang diimpikan oleh umat Islam, di mana kita tahu dalam bulan ini Allah akan gandakan semua amal kebaikan yang kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah akan terus beri kehidupan kepada kita sehingga kita bisa melaluinya dengan sempurna. Tidak hanya itu, Allah sampaikan kita ke sana, juga Allah masih kekalkan, masih abadikan keberadaan iman dalam hati kita. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita doakan, semoga kiranya Allah sampaikan kepada manusia terbaik, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengorbankan segala-galanya dengan tujuan bagaimana agar kita umatnya bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat dengan berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita doakan, semoga Allah sampaikan kepada ahli sahabat beliau, juga kepada segenap para alim ulama, apakah itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga alim ulama yang masih Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah ingatkan kepada kita. Kata beliau, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahui olehmu, sesungguhnya fil jasad, dalam setiap jasad, dalam setiap tubuh ada segumpal daging mudghah. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, maka akan berakibat saluhal jasad kullu. Jasad itu akan baik keseluruhannya. Juga sebaliknya kata baginda Nabi, wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu busuk, kotor, maka akan berefek juga fasadal jasad kullu, rusaklah seluruh tubuh keseluruhannya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab, ulama kita telah kisahkan bahwa dulu ketika dua makhluk Allah ciptakan, yakni akal dan nafsu, saat itu masing-masing Allah panggil. Pertama sekali Allah panggil akal. Lalu Allah bertanya kepada akal ini, wahai akal, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa engkau?
Maka saat itu akal ini menjawab dengan santun dan bijaksana. Dia kena akal ini, ya Allah, Tuhanku, ana abdu, aku itu seorang hamba, wa anta rabbu, dan engkau adalah Tuhan. Kemudian Allah panggil makhluk yang kedua, yakni nafsu, dan Allah berikan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama tadi. Yaitu Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta, sahan aku, sahan kau, siapa aku dan siapa dirimu. Maka saat itu nafsu ini dengan sombongnya menjawab. Apa kata nafsu? Ana wa anta anta. Aku dan engkau adalah engkau. Bagaimana nafsu ini menjawab dengan sombongnya? Kepada Allah dia katakan, aku dan engkau. Artinya nafsu ini tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak mengakui dirinya sebagai hamba. Maka saat itu Allah berikan siksaan kepada nafsu ini. Ada yang katakan dihukum 100 tahun, ada yang katakan 1000 tahun, bahkan ada yang katakan 100 hari. Intinya nafsu ini bertahun-tahun Allah siksa dalam neraka kepanasan. Setelah berpuluh tahun Allah kembali panggil nafsu ini dan Allah berikan pertanyaan yang sama. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Lagi-lagi nafsu ini hadirin menjawab dengan jawaban yang sama. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Allah kembali hukum nafsu ini, dimasukkan dalam neraka kebingungan. Bertahun-tahun di sana lamanya. Setelah dihukum dengan harapan nafsu ini akan mengakui bahwa dirinya adalah hamba dan Allah adalah Tuhannya. Ketika dipanggil, Allah berikan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Hadirin, lagi-lagi nafsu ini menjawab dengan jawaban yang sama. Sombong lagi. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Barulah ketiga kalinya hadirin nafsu ini Allah masukkan ke dalam neraka jiwa kelaparan. Sampai nafsu ini bertahun-tahun di sana, Allah panggil dan Allah pertanyakan dengan pertanyaan yang sama ketiga kalinya. Wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Barulah nafsu ini menjawab, ana abdu wa anta rabbu. Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kudrah takdir kita selaku manusia. Allah letakkan kedua makhluk ini dalam diri kita. Ada akal dan ada pula nafsu yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, sekali-kali akal dan nafsu itu sampai kapanpun tidak akan pernah bercampur. Akal tetaplah di akal. Akal tidak akan pernah menjadi nafsu. Dan nafsu pun sama. Nafsu tetaplah dia nafsu dan nafsu itu tidak akan pernah menjadi akal. Artinya hadirin, akal dan nafsu ini tidak akan pernah bercampur. Hari ini di tengah-tengah kita, jangankan orang lain hadirin, kita sendiri terkadang akal dan nafsu kita telah bercampur. Di satu sisi kita orang yang rajin ibadah, tapi di sisi yang lain kita juga orang yang kriminal, peconglah, menyakiti orang, menghina orang, menzalimi orang. Di satu sisi. Di satu sisi kita orang yang rajin bersedekah, tapi di satu sisi
akal dan nafsu ini tidak akan pernah bercampur. Karena di tengah-tengahnya telah Allah ciptakan pembatas. Laksana air laut dan air tawar tidak akan pernah bercampur. Air laut tak akan pernah terasa tawar, dan air tawar tak akan pernah terasa asin. Karena Allah telah ciptakan pembatas di sana. Juga sama hadirin, laksana darah dan air susu yang ada pada seorang ibu. Darah tak akan pernah keluar susu. Dan ketika kita menyusui, tak akan pernah keluar darah. Darah tetaplah darah dan air susu tetaplah air susu. Karena Allah juga telah ciptakan pembatas di sana. Sama hadirin, akal dan nafsu kita tidak akan pernah bercampur. Akal tidak akan pernah menjadi nafsu, nafsu tidak akan pernah menjadi akal. Bahasa kasarnya hadirin, hingga jeroh jemari, belum ada jahat, tapi jahat, dia tidak akan pernah menjadi orang baik. Tapi hadirin, lagi-lagi kita menyaksikan bahwa di akhir-akhir ini kedua-duanya telah bersatu. Akal telah menjadi nafsu, dan nafsu pun kadang-kadang menjadi akal. Kenapa ini terjadi hadirin? Karena pembatas yang Allah ciptakan antara akal dan nafsu itu telah hilang dari diri kita. Apa itu? Apa yang menjadikan akal dan nafsu itu terpisah? Allah telah ciptakan pembatas di sana. Apa pembatasnya? Yakni ad-din, agama. Artinya hadirin, bila ada agama dalam hati kita, maka akal tak akan pernah menjadi nafsu, dan nafsu tidak akan pernah menjadi akal. Juga sebaliknya, apabila kita telah menyaksikan bahwa antara akal dan nafsu itu telah bercampur, itu tandanya agama lebosok ayat itu. Maka mari lewat Ramadan yang akan kita datangi, yang akan Allah pertemukan dengan kita, mari kita kuatkan nilai-nilai agama dalam hati kita. Karena kalau agama telah kuat, akal dan nafsu tidak akan pernah bercampur. Apa yang menguatkan agama? Yang pertama, yang menguatkan agama dalam diri kita adalah sholat. Menyambut Ramadan artinya kita memperkuat ibadah sholat. Jangan sampai Ramadan yang akan Allah pertemukan kepada kita hanya kita jadikan sebagai ibadah istiqmal. Puasa ketika itu puasa, puasa ketika itu terawih, selepasnya hilang dari kontrol hidup kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini sering sekali kita diperlihatkan dalam tayangan berita bahwa banyak saudara-saudara kita di Palestina dibantai dan disakiti oleh orang-orang Israel. Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat bersama umat Islam dihancurkan, dirusak oleh orang Israel. Saat itu hati kita bergejolak marah, bengis kita hadir. Dan baru-baru ini masjid umat Islam juga dihancurkan di India oleh orang-orang Buddha. Saat kita melihat berita itu ditayangkan di media-media, kita merasa marah, bengis kita. Ya, jahat sifatnya menghancurkan tempat ibadah kita. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar. Hari ini kita tidak sadar bahwa ternyata ada yang lebih jahat daripada orang Israel. Ada yang lebih jahat daripada orang Buddha yang ada di India.
Mereka menghancurkan masjid, jahat. Tapi ada yang lebih jahat yang kita tidak sadari hati. Siapa dia? Baginda Nabi katakan dalam hadisnya, solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Siapa yang mendirikan solat, artinya dia mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan solat, artinya dia menghancurkan agama. Kita tidak sadar bahwa banyak saudara-saudara kita atau bahkan anak kita hadirin, anak yang kita perjuangkan mati-matian, semua kita berangkat dalam usaha pulang-pulang demi nafkah seorang anak yang haram, kadang terlihat halal bagi kita demi anak, tapi ternyata anak yang kita perjuangkan itu hadirin, orang yang meninggalkan sholat, artinya dia sedang menghancurkan agama. Andai kata hari ini hadirin, datang orang kafir di tengah-tengah kita, mereka hancurkan masjid yang kita punya, kita akan marah. Parang gantung, kunyur, dewi-dewi tuanya untuk menghadang mereka yang menghancurkan masjid kita. Masjid kita dirusak, kita marah. Tapi agama kita dirusak, kita tak marah. Yang lebih sedihnya hadirin, anak kita, istri kita, tetangga kita, atau bahkan kita yang meninggalkan sholat, kita adalah bagian orang-orang yang menghancurkan agama. Maka mari lewat Ramadan yang Allah hadiahkan kepada kita, kita berdoa kepada Allah, Allah terus beri kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa melalui Ramadan yang akan datang dengan sempurna, sehingga nilai-nilai agama akan Allah kuatkan dalam hati kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس اتقوا الله وكونوا من المتقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واسترنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واسترنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واسترنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.